wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Rajab 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2019. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir di ruang dar Anda untuk menemani Anda mengikuti kajian Islam ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi. Nah, seperti biasanya setiap hari Kamis kajian akan diasuh oleh Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala yang akan mengetengahkan atau melanjutkan pembahasan syarah usul tsalatsa, dan pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih tentang pertanyaan di alam kubur. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Pada sesi yang kedua nanti pertanyaan-pertanyaan akan kami ajukan kepada Al-Ustadz. Dan pertanyaan dapat dikirimkan baik melalui pesan singkat ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846 ataupun melalui line telepon kami di nomor 031 3710 210. Dan baiklah ikhwatal iman, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Para pendengar radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini dapat dipertemukan kembali dalam kajian silsilah Al-Usul Tsalatsa yang telah kita mulai dari beberapa waktu-waktu yang silam. Dan kita insyaallah pada hari ini telah sampai kepada pembahasan tentang pilar yang ketiga. Telah kita bahas tentang pilar pertama, tentang Allah Jalla wa'ala, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Dan telah kita bahas tentang madinuka, apa agamamu. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang ketiga yang kelak akan ditanya dalam alam kubur kita, yaitu al-aslu tsalits, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, prinsip ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin alaihi salatu wassalam, mengetahui atau mengenal nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, siapakah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka Syekh Muhammad rahimahullah sekilas menjelaskan kepada kita tentang nabi yang mulia. Siapa beliau, kapan beliau dilahirkan, kapan beliau wafat, apa misi dakwah beliau, bagaimana secara ringkas sepak terjang beliau dalam berdakwah. Maka beliau berkata, huwa Muhammad bin Abdullah. Beliau Nabi Muhammad namanya adalah Muhammad bin Abdullah, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kakeknya Abdul Muttalib putra daripada Hashim. Wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim ini dari suku Quraisy. Wa Quraisyun min al-Arab, dan Quraisy adalah suku daripada suku-suku yang ada di Arab. Bahkan dialah suku yang paling utama. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail,
Adapun bangsa Arab yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Arab dari keturunan Ismail, bukan Arab murni, ya, karena bangsa Arab yang ada yakni di masa Rasulullah SAW adalah anak cucu daripada Ismail, dan Ismail sebagaimana kita ketahui anak daripada Ibrahim. Ibrahim berasal daripada Irak. Kemudian adapun ibunda Ismail bernama Hajar. Hajar dari Mesir. Dari hubungan mereka terlahirlah Ismail. Dalam kisah yang panjang bagaimana peristiwa Ibrahim menempatkan putranya Ismail dan ibunya Hajar di Mekkah, sehingga ketika itu muncratlah air yang penuh berkah namanya Zam-Zam. Ya, lembah yang kering gersang tiada kehidupan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan kedua anak dan ibunya, ya. Taraktu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah, sungguh aku telah menempatkan di sana daripada keturunanku di sisi rumahmu yang engkau haramkan. Maka setelah air Zam-Zam pun keluar, bagaimana disebutkan Zam-Zam itu adalah ungkapan Ibunda Hajar ketika melihat mata air keluar dari tapak kaki Jibril, ya, begitu ambisinya dia untuk membuat kolam kecil agar dapat meminum air tersebut, maka dia katakan Zam-Zam, Zam-Zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Kemudian setelah dia buat kolam, berkumpul air, dia ciduk, dia minum, dia isi ketika itu wadahnya. Maka melihat adanya sumber air, burung-burung pun mengitar di atas kepala. Bangsa Arab jika mau mengetahui padang pasir di sana ada air dengan melihat burung yang banyak berterbangan di atas. Maka dari suku bangsa Arab Yaman namanya suku Jurhum, datanglah mengutus budak mereka untuk melihat adakah air di sana. Dan ternyata ada air Zam-Zam. Akhirnya mereka pun turun di sana meminta izin kepada Ismail dan ibunya, dan akhirnya mereka pun mengajak saudara-saudara mereka, kerabat mereka dari Yaman pindah ke Mekah. Maka ramailah Mekah dengan suku Jurhum. Tatkala Ismail telah dewasa, maka mereka nikahkan Ismail dengan salah seorang putri mereka. Dan dari keturunan Ismail inilah Ismail dengan suku Jurhum inilah bangsa Arab berasal. Bangsa Arab Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Karena bangsa Arab dibagi para ulama menjadi 3 bangsa besar. Ada Al-Arabul Ba'idah, ada Al-Arabul Ba'idah, Al-Arabul 'Aribah, Al-Arabul Musta'ribah. Ada bangsa Arab yang sudah tak tahu lagi kita bagaimana kabar beritanya kecuali daripada Quran. Namanya Al-Arabul Ba'idah. Sebagaimana tentang Nabi Syuaib dikatakan berasal dari bangsa Arab. Ada Arab yang mereka tak bersisa kecuali satu kabilah besar, Dan ada bangsa Arab yang bercampur dengan keturunan Ismail, dan Ismail adalah campuran daripada keturunan orang-orang suku Kaldani, yakni suku di Irak sana, Kaldaniyun, dan bercampur dengan yakni Hajar yang dari Mesir. Maka jadilah bangsa Arab yang disebut dengan nama Al-Musta'ribah. Jadi Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, dari keturunan Ismail inilah terlahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini yang membuat Yahudi begitu gusarnya sehingga mereka menolak risalah Muhammad. Karena semua nabi-nabi semenjak Allah Subhanahu wa taala tinggalkan Nabiullah Yaqub terus daripada Bani Israel. Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, terus Isa. Dan mereka menganggap nabi yang terakhir mereka tunggu itu dari keturunan Ishak. Ternyata Allah takdirkan dia bukan dari Ishak, tapi dari Ibrahim. Dari Ismail. Dan itu yang membuat mereka iri dan dengki sehingga tak mau memeluk Islam. Jadi inilah dia silsilah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari bangsa Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab, maksudnya adalah Al-Arabul Musta'ribah, campuran dari keturunan Ismail yang bukan Arab dengan wanita dari Arab suku Jurhum. Kemudian
min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim, ayahnya adalah Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Maka nabi kita adalah orang Arab, ya, dari suku Quraisy, dan yang termulia daripada suku Quraisy adalah Bani Hashim. Maka nabi adalah orang pilihan, terpilih daripada suku yang paling mulia, yang dimuliakan dari Bani Hashim, ya, dari Quraisy. Dan Quraisy adalah Arab yang paling termulia daripada segala macam bangsa Arab. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, walahu min al-umri 63 sanatan. Berapa lama beliau hidup? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini, ya, selama 63 tahun. Dan inilah umur yang pertama, para pendengar dan para pemirsa Allah muliakan. Umur pertama Nabi hanya 63 tahun. Adapun umur kedua kekal selama-lamanya, yaitu umur setelah matinya, dikenang manusia, diingat, disebut, dipuji, dilantunkan namanya setiap kali ada masjid-masjid di seluruh penjuru bumi ini. Setiap saat dikumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka umur beliau yang kedua inilah umur yang begitu panjangnya. Sudah 1440 tahun semenjak beliau hijrah, nama beliau tak pernah dilupakan, diingat oleh manusia. Subhanallah. Dan inilah umur yang hakiki. Banyak orang berumur panjang tapi tak diisi dengan amal saleh, sia-sia. Setelah dia mati tak ada yang ditinggalkan berupa kebaikan. Seminggu, sebulan setelah matinya dia dilupakan manusia. Tapi ada orang-orang yang umur di dunia singkat, sebagaimana para ulama. Adalah Imam Nawawi rahimahullah, umurnya hanya 45 tahun di dunia ini. Tapi lihat, setelah dia mati umurnya panjang. Sampai saat ini hampir seluruh dunia begitu mengenal kitabnya Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kekal abadi sepanjang masa. Jadi umur Nabi kita 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Dari umur 63 tahun ini 40 tahun beliau habiskan, ya sebelum Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau nabi. Karena beliau dipilih sebagai nabi pada waktu berusia 40 tahun. Wa 23 nabiyyan rasulah. Jadi selama 23 tahunlah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Apa beda antara nabi dan rasul? Beda. Ya. Berbeda antara nabi dan rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah pilih, diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang baru, mengajarkan kepada manusia risalah yang baru, ya, agar manusia kembali kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rasul. Adapun nabi adalah sosok laki-laki yang Allah pilih, ya, untuk melanjutkan risalah nabi sebelumnya. Dan sebagian ulama mengatakan nabi adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya wahyu untuk dipahaminya dan dirinya sendiri. Dan rasul adalah ketika Allah perintahkan dia untuk menyampaikan risalah kepada orang banyak. Maka Nabi SAW diangkat oleh Allah sebagai nabi terlebih dahulu. Setelah itu diangkat pula sebagai rasul. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, nubbi'a bi Iqra. Nabi itu diangkat menjadi nabi dengan ayat yang pertama turun, yaitu Iqra, surah Al-Alaq. 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ketika Nabi yang mulia SAW dalam hadis Sahih Bukhari berusia 40 tahun, hubbiba ilaihil khala. Kata Ibunda Aisyah, Nabi senang menyendiri. Nabi melihat begitu rusaknya bangsa Arab, akidahnya rusak, muamalahnya rusak. Yang kuat memangsa yang lemah, berhala-berhala disembah, ya, tradisi minuman keras, ya, khamar, perzinahan. Nabi SAW melihat betapa jauhnya bangsa Arab daripada kebenaran. Maka beliau tinggalkan kaumnya, beliau pergi ke puncak gunung, namanya gunung An-Nur, Jabalun Nur. Dan di sana ada gua, orang-orang menyebutnya Ghar Hira, gua Hira. Kalau Anda pergi haji, pergi umrah, ada waktu, tatkala Anda naik ke atas gunung, tampaklah gua Hira di puncak gunung Jabal Nur ini, ya. Dan dari situ tampaklah, ya, Makkah Al-Mukarramah, tampaklah Baitullah. Maka Nabi naik ke atas. Di sana beliau yata'abbadul layali dhawatil adad.
yatahannath. Ketika itu Nabi SAW di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau Anda bertanya, bukankah dia belum menjadi nabi, dari mana dia tahu Allah? Kita katakan bahwasanya bangsa Arab seluruhnya mereka kenal dengan Allah karena masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Bangsa Arab melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka bertalbiyah, mereka bertahlul, mereka menyembelih untuk Allah, tapi juga mereka menyembelih untuk selain Allah. Di selain Ka'bah dipenuhi oleh patung-patung, 360 patung-patung. Artinya bangsa Arab mengetahui Allah, bahkan fitrah yang lurus mereka akan membuat mereka kembali kepada Allah. Allah mengingatkan dalam Quran bagaimana kondisi Quraisy, bangsa Arab ketika diombang-ambing oleh gelombang yang besar di tengah laut. Ketika itu mereka hanya ingat Allah, lupa dengan segala yang mereka sembah di daratan. Subhanallah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka mengendarai bahtera, mereka benar-benar tulus hanya berdoa kepada Allah, murni. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka sampai daratan, kembali mereka berbuat kesyirikan. Artinya bangsa Arab kenal Allah. Bahkan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi Nabi SAW mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, beliau bersendiri di Gua Hira. Sampai suatu malam datanglah kepada beliau Jibril, memeluk beliau dengan kuat sehingga beliau terengah-engah. Ya, dalam kesendirian dia tiba-tiba dipeluk makhluk yang tidak dia ketahui. Setelah dilepas, kembali dipeluk. Ya, berkali-kali Jibril mengatakan, Iqra, baca Muhammad. Nabi kita SAW menggigil ketakutan. Berkali-kali dia mengatakan, Ma'ana biqari, aku tak tahu apa yang harus ku baca. Sampai akhirnya Jibril mengajarkan, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan makhluk dari sperma yang menempel di rahim. Khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Tuhan yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia ilmu yang tidak mereka ketahui. Inilah ayat pertama turun. Dengan itu Nabi menjadi Nabi yang mulia sallallahu. Beliau ketakutan, beliau khawatir. Seketika beliau berlari pulang, meninggalkan Gua Hira menuju rumahnya. Subhanallah. Setibanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dia menggigil ketakutan karena tak pernah melihat seperti itu sebelumnya. Maka dia berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, tolong selimuti saya. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Diselimutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ibunda kita Khadijah. Ya. Maka setelah itu turunlah ayat berikutnya. Walaupun ulama mengatakan tidak langsung turun, menunggu beberapa masa. Turunlah ayat yaitu surat Al-Muddathir. Ketika Nabi dalam berselimut, berkatalah Allah Jalla wa'ala melalui Jibril, Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, Qum fa'anzir, engkau bangunlah sekarang. Misi yang dibebankan kepadamu jalankan. Qum, bangunlah, fa'anzir, beritakan kepada manusia berita. An-nadharah, berita yang mengkhawatirkan, menakutkan. Sekiranya mereka tak beriman dengan apa yang kau bawa dengan neraka, dengan azab. Rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu engkau besarkan, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu hendaklah engkau sucikan. Warrujza fahjur, berhala-berhala yang disembah Quraisy hendaklah engkau tinggalkan. Inilah ayat atau surat yang dengannya Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul, diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Maka mulailah Nabi mendakwakan ya secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat, berimanlah dengan beliau yang paling pertama.
dari kaum wanita istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dari budaknya Zaid bin Harithah. Dari anak-anak yang bersamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka lah orang-orang yang awal sekali masuk dalam Islam. Mulailah Rasulullah mendakwahi putri-putrinya, keluarganya. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW mulai mendakwakan yang lainnya. Para pemirsa Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, makna qum fa'anzir, makna qum, bangunlah, fa'anzir, beritakanlah berita yang menakutkan. Yunziru anis syirki wa yad'u ila tauhid. Berita apa itu? Berita agar mereka meninggalkan kesyirikan. Bangunlah Muhammad, beritakan ke mereka agar meninggalkan berhala-berhala yang tak bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, agar mereka meninggalkan kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, agar Nabi yang mulia menyuruh manusia agar menyembah Tuhan yang satu, jalla fi ulah. Inilah makna qum fa'anzir. Maka Nabi mulai menerangkan kepada kerabatnya, kepada kaumnya, Allah adalah Tuhan yang berhak, Tuhan yang satu, yang berhak disembah. Adapun sesembahan selain Allah adalah Tuhan yang batil. Wa rabbaka fakabbir, makna wa rabbaka fakabbir azimhu bitauhid. Adapun Tuhanmu hendaklah engkau agungkan, kau besarkan. Maksudnya adalah kau besarkan dia benar-benar dalam memberikan ibadah hanya untuknya semata, mentauhidkannya semata, tidak memberikan ibadah kepada selainnya. Ini makna rabbaka fakabbir. Ya, agungkan dia dengan mentauhidkannya, bukan dengan menyekutukannya. Karena ketika kau menyekutukannya, berarti engkau telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah kau sucikan, ai tahir a'malaka anisyirki. Wahai Muhammad, kau sucikan pula seluruh amalan-amalanmu daripada unsur-unsur kesyirikan. Sebagaimana pakaianmu yang harus kau bersihkan daripada unsur-unsur najis supaya kau tampil dalam keadaan suci, maka kau sucikan pula akidahmu dari segala macam unsur-unsur kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kau bersihkan amalanmu agar jangan sampai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur, makna warujza fahjur al-asnam wahjurha. Berhala-berhala yang disembah oleh kaummu, tinggalkan dia. Tarkuha wa ahliha, tinggalkan penyembah-penyembahnya pula. Wal bara'atu minha wa ahliha, engkau wajib berlepas diri daripada berhala-berhala tersebut karena dia bukan Tuhan, karena mereka bukan Tuhan. Sebagaimana engkau wajib berlepas diri daripada para penyembah-penyembah berhala. Dan inilah disebut dengan nama bara'. Dan ini pula yang telah ditegakkan oleh Ibrahim. Tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-baghdha'u abadan. Al-adawatu al-baghdha'u abadan. Telah tampak antara kalian permusuhan dengan kalian. Ya. Dan kebencian serta permusuhan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Tuhan yang satu. Maka ini makna warujza fahjur. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kaum musyrikin, berlepas daripada mereka. Akhadha ala hadha 10 sinin. Berkata Syekh Muhammad, dan Nabi menyebarkan dakwah tauhid ini di kotanya, di negerinya, di Mekah yang Allah muliakan selama 10 tahun. Yad'u ila tauhidi. Terus-menerus Nabi mengajak, menyuruh manusia kepada tauhid. Kenapa Nabi menyuruh manusia kepada tauhid? Karena dia landasan yang akan dibangun di atasnya segala macam bentuk amalan. Ya, Nabi tidak menyuruh orang kepada segala macam perkara-perkara ahkam, hukum-hukum, karena belum tegak pilarnya, belum tegak pula landasannya. Selama 10 tahun Nabi mengkokohkan pondasi tauhid. Wa ba'dal 'ashri 'urija bihi ila as-sama'. Setelah 10 tahun berdakwah di kaumnya, ternyata tidak menerima penerimaan yang baik. Nabi yang mulia diteror, kaumnya diteror, sehingga kaumnya atau kaum muslimin hijrah, meninggalkan negeri mereka yang aman damai Mekah, karena tak aman lagi dengan berbagai macam teror. Berangkatlah mereka ke negeri Habasyah. 2 kali utusan datang ke negeri Habasyah dalam rangka hijrah, membawa agama mereka agar mereka tidak terfitnah oleh orang-orang musyrikin.
Jadi setelah 10 tahun, semakin dahsyatlah ancaman datang. Wafat pula ketika itu ibunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Dan Nabi betapa sedih kehilangan Khadijah, karena dialah yang senantiasa menenangkan Nabi SAW, mendukung Nabi dengan seluruh hartanya yang dia kita ketahui adalah seorang perempuan yang paling kaya raya di kota Mekah. Disegani manusia, meninggal Khadijah. Tak lama setelah itu meninggal pula pamannya Abu Talib yang begitu kuat kokoh melindunginya. Berkali-kali orang Quraisy coba menegosiasi dengan Abu Talib paman Nabi agar dia serahkan Nabi untuk mereka bunuh. Tapi Abu Talib senantiasa melindungi Nabi yang mulia SAW dan siap mati untuk Nabi SAW. Sehingga akhirnya qadarullah setelah 10 tahun berdakwah di kota Mekah, wafat pula lah ketika itu pamannya. Maka kedua makhluk ini yang senantiasa menjadi perisai Nabi SAW, ketika wafat betapa sedihnya Nabi yang mulia SAW. Sehingga dalam sejarah disebut dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Akhirnya Allah SWT ingin menghibur Nabi yang mulia SAW. Ya, beliau dimi'rajkan ke langit setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, sampai ke atas langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat sebanyak 5 kali sehari semalam. Berkata Syekh Muhammad, wa furidat alaihi shalawatul khamsu. Di langit sanalah diwajibkan kepada Nabi 5 salat sehari semalam. Dan jika kita perhatikan dalam syariat Islam, tidak ada perintah yang diturunkan oleh Allah berupa hukum di langit kecuali perintah salat. Belum sampai ke bumi telah Allah perintahkan di langit sana. Subhanallah, menunjukkan keutamaan salat. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Mulailah Nabi SAW salat, ya, beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Ya, wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Setelah itu Rasulullah pun diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Karena tak mungkin lagi berdakwah di Mekah. Ya, bahkan Nabi coba mencari peluang dakwah ke Taif, sampai di Taif Nabi bahkan dihujani dengan batu-batuan sehingga Nabi kita berdarah dan luka, lari meninggalkan masyarakat yang melempari beliau. Maka Allah perintahkan Nabi setelah itu untuk berangkat meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ya, dan kita sangat mengetahui bahwasanya telah sepakat ketika itu Quraisy mengutus setiap yang paling hebat pendekar-pendekar mereka, ya, menyiapkan satu bilah belati untuk menikam Nabi yang mulia secara bersamaan serentak. Ya, mereka kumpul di rumah Nabi yang mulia SAW pada hari yang telah ditentukan. Mereka sepakat Nabi keluar, mereka akan hujani dengan, ya, pisau-pisau mereka, belati-belati mereka. Maka datanglah Jibril memberitahukan Nabi yang mulia SAW. Nabi pun keluar, mereka semua tak melihat. Bahkan Nabi mengambil ketika itu pasir, dan ketika itu Nabi menyebarkan pasir tersebut sehingga mengenai kepala-kepala mereka. Setiap yang terkena pasir semuanya akan menjadi bangkai kelak pada peristiwa perang Badar. Subhanallah. Nabi pun berangkat meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Ya, sebelum dia berangkat untuk menghilangkan jejak, Nabi SAW bersembunyi di gua yang namanya Gua Thawr selama 3 hari 3 malam. Ketika Quraisy kehilangan jejak, akhirnya mereka putus asa, baru Nabi berangkat meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar Siddiq, ya, menuju kota Madinah. Dan inilah yang disebut dengan nama peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Yang namanya hijrah adalah hal yang diwajibkan bagi umat ini. Wahya al-intiqalu min baladis syirki ila baladis Islam. Hijrah meninggalkan negeri-negeri yang di sana terdapat kekufuran, kesyirikan, agar bergabung bersama-sama kaum muslimin menyembah Allah di negeri-negeri Islam. Maka hijrah seperti ini, kata Syekh Muhammad, wahya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hijrah seperti ini kekal sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat. Yang terputus, yang berkesudahan adalah hijrah ke kota Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan, ketika itu Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada kaum muslimin, la hijrata ba'dal fathi.
Setelah ditaklukkan kota Makkah, tidak ada kewajiban lagi hijrah kota Makkah, karena Makkah telah menjadi negeri kaum muslimin, Darul Islam. Maka siapapun yang berada di negeri-negeri kufar yang dia tak mampu menjalankan agamanya, begitu dahsyatnya ancaman, cobaan, dan dia mampu hijrah, wajib bagi dia hijrah, meninggalkan negeri-negeri kaum kafirin, bergabung bersama kaum muslimin. Subhanallah. Dan begitu dahsyatnya ancaman Nabi yang mulia SAW terhadap orang yang tinggal di negeri kafir. Akhirnya rusak akidahnya, rusak ibadahnya. Kata Nabi, sesungguhnya saya berlepas diri daripada seseorang yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Subhanallah. Karena itulah Allah mengatakan hukum asal hijrah ke negeri orang kafir dilarang. Ya, tak boleh. Kecuali jika ada maslahat syar'iyyah, ada maslahat yang begitu besar yang tidak dapatkan kecuali di negeri mereka, seperti menimba ilmu tertentu yang ada pada mereka dan seterusnya, ya, seperti urusan-urusan tertentu yang harus diselenggarakan di sana. Adapun berniat untuk tinggal di sana tanpa ada sebab yang syar'i, hanya sekedar mencari kerja, mencari nafkah, mencari uang yang banyak, maka para ulama menghukumi perkara tersebut adalah perkara yang dilarang. Ya, kecuali jika seorang yakin akan dapat istiqamah menyebarkan dakwah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu, adapun dalil mengenai hijrah ini hukumnya wajib, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya mereka orang-orang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka, qalu, mereka berkata ketika datang malaikat menyiksa mereka, ya, qalu fima kuntum, berkatalah malaikat menanyai mereka. Ya, orang-orang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka dengan tidak mau berhijrah. Ayat ini turun kepada sebagian orang-orang yang telah memeluk Islam di kota Makkah, tapi tak mau hijrah kota Madinah, dan mereka mampu. Akhirnya pada perang Badar mereka dipaksa Quraisy untuk berperang bersama mereka. Keluarlah mereka dengan terpaksa dan akhirnya sebagian mereka terbunuh. Maka Allah menyebutkan bagaimana malaikat menyiksa mereka karena tak mau hijrah. Berkata malaikat, aina fima kuntum, di mana kalian berada, kenapa tak mau hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi, tak mampu hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah, berkatalah malaikat, bukankah negeri Allah itu luas? Engkau bisa berhijrah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Itulah balasan bagi mereka, neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat. Ini resiko bagi orang tak mau hijrah, mati dalam keadaan kufur, kafir, atau dalam keadaan maksiat. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Dikecualikan yang tidak berdosa ketika dia tak berhijrah adalah orang-orang lemah, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak, yang mereka memang tak mampu untuk hijrah, tak tahu jalan untuk hijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka inilah yang tak hijrah karena tak mampu. Semoga Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka tidak diberikan uzur kecuali memang orang-orang yang tidak mampu hijrah karena lemahnya, seperti anak-anak, kaum wanita, orang tua. Yang mampu hijrah wajib hijrah. Kalau tidak hijrah ketika itu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan bergabung dengan orang-orang musyrik, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, dalil lainnya mengenai hijrah, hukumnya wajib, ya ibadi alladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Pergilah hijrah. Dan hanya kepadaku saja hendaklah kalian menyembah. Berkata Baghawi rahimahullah, sebab nuzuli hadhihi al-ayah bil muslimin alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Sebab turun ayat ini, ya ibadil ladzina amanu, wahai orang beriman, adalah orang-orang Islam yang ada di Makkah yang mereka tak sanggup hijrah. Terhadap orang-orang di Makkah Allah SWT perintahkan mereka kalau mampu untuk berhijrah. Nadahumullah bismil iman.
Maka Allah menyeru mereka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu ketika mereka mau berhijrah. Kalau mereka tidak mau berhijrah maka mereka tidak layak disebut sebagai orang-orang mukmin kecuali karena mereka tak mampu. Wa dalilu 'ala al-hijrati minas sunnah. Adapun dalil tentang kewajiban hijrah dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tak akan pernah terputus sebagaimana taubat tak akan pernah tak akan pernah terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tak akan terputus sampai kelak ketika datang matahari terbit dari arah baratnya. Sebagaimana taubat terbuka, demikian juga hijrah terbuka. Kapan tertutup pintu taubat? Ketika matahari terbit di arah barat. Ketika itu pula lah gugur kewajiban hijrah. Selama masih ada umur, maka wajib hijrah. Selama matahari belum terbit dari arah barat, wajib hijrah, meninggalkan negeri-negeri kufar, bergabung dengan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang dapat kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Nabi Muhammad ini di kesempatan yang lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar pemirsa sekalian rahimana rahimakumullah, kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz LCM hafizahullah taala dari Batam, yang membahas tentang lanjutan pembahasan yang lalu, yaitu tentang pertanyaan di alam kubur, melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya baik melalui pesan singkat ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846, atau bisa juga dilakukan atau pertanyaan dikirimkan atau melalui line telepon kami di nomor 031 37 10210. Ya, baik. Sambil menanti pertanyaan dari line telepon, kita sampaikan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Apabila yang meninggal ini adalah seorang muslim yang belum baligh, apakah dia akan ditanya juga di alam kubur? Demikian pertanyaannya Ustaz, falyatafaddal mashkur. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Apakah anak-anak yang meninggal ketika belum baligh ditanya dalam kuburnya? Para ulama dalam hal ini berselisih. Sebagian mengatakan mereka tidak ditanya karena mereka adalah orang-orang tidak dibebani dalam kehidupan mereka di dunia karena mereka belum dewasa. Sebagian ulama mengatakan tetap ditanya karena hadis-hadis itu adalah sifatnya umum dan tidak ada yang mengecualikannya kecuali ada dalil. Ketika tak tampak dalil yang mengecualikan anak-anak, maka dengan demikian dijawab oleh mereka bahwasanya anak-anak pun akan ditanyakan dalam kuburnya. Allahu tabaraka wa taala alam. Dalam
Kalian kami mohon maaf ya, berkenaan dengan ada sedikit gangguan. Dan kita lanjutkan kembali atau pertanyaan yang pertama tadi telah dijawab oleh Ustaz dan semoga dapat dipahami bagi yang bertanya maupun bagi para pendengar Indonesia sekalian. Dan kami buka kembali line telepon untuk request ya, pertanyaan, yaitu di nomor 0313710210 ya. Silakan bagi Anda ingin bertanya untuk menghubungi kami melalui line telepon tersebut. Pertanyaan melalui pesan singkat dapat dikirimkan ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Dan sepertinya satu pertanyaan tadi yang dapat kami ajukan kepada Al-Ustadz ya, belum ada yang masuk kembali pertanyaannya. Karena itu sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan beliau, kami mohon kepada Al-Ustadz Abu Fairuz untuk memberikan kesimpulan dalam perjumpaan kita kali ini. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita adalah sosok yang tak akan sah ibadah kita tanpa mengikuti beliau. Dan alangkah banyaknya perkara-perkara yang harus kita ketahui tentang beliau. Bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermuamalah. Dan hanya dengan mengikuti Nabi sajalah kita akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, sekiranya kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya. Jika kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kenalilah Nabi, pahami beliau, pelajari bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana siasat beliau. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.